subscribe PSAT Balikpapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe PSHT Balikpapan. PSHT Jaya, Jaya, Jaya. Yang terhormat Ketua Pengurus Provinsi Kalimantan Timur, Kang Mas Nur Ali. Yang terhormat Ketua Pengurus. Selamat serta salam surah Alhamdulillah kita menjaga kita materi dengan keselamatan serta berkah hidayahnya, sehingga kita bersama-sama bisa hadir di halaman kampus STT Digas dalam acara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wantini wajaitum Wanturi sini wa hadal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق Allahul Azim. Dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-terangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wa'alal khusus Ketua Pengurus Provinsi Persaudaraan Setia Hati Ternate Provinsi Kalimantan Timur, Kang Mas Nur Ali, yang kami hormati seluruh Dewan Pertimbangan
terus cabang Persaudaraan Setia Hati Ternate Kota Balikpapan, Kang Mas Ridwan Ruslan Hadi beserta jajaran. Kami hormati Ketua Komunitas Korlap Persaudaraan Setia Hati Ternate Kota Balikpapan, yang paling kami cintai dan sayangi seluruh siswa putih yang insya Allah dalam waktu dekat, jika takdir Allah itu ada pada diri panjenengan semua, insya Allah panjenengan akan menjadi saudara kami seutuhnya. Dan panjenengan itu di sisa waktu yang ada ini, dan berdasarkan pengalaman kami ketika kami menjadi siswa, ujian terberat itu ada di sini. Panjenengan itu menanamkan konsistensi untuk mengejar target menjadi seorang warga Persaudaraan Setia Hati Ternate, maka seluruh hambatan yang ada di panjenengan itu harus dikalahkan dengan semangat dan konsistensi untuk meraih target yang ingin dicapai itu. Sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini momentumnya adalah halal bihalal. Maka pemahaman halal bihalal yang saya sampaikan itu harus dibatasi pada pemahaman ajaran agama Islam. Sehingga saya nggak bisa menyampaikan menurut sudut pandang agama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Sebutannya adalah tradisi. Dan ketika kita bicara tradisi dalam agama Islam, sepanjang malam yakun bisyar'ina mu'arrada, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi itu dianggap hukumnya mubah, boleh. Makanya banyak tradisi di SH itu banyak. Tradisi bersalam-salaman, ketemu salaman, pulang salaman, tradisi. Siswa taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi, tradisi. Tradisinya pulang malam itu tradisi. Latihan SH minta berangkat habis maghrib, latihan pulang habis isya, itu nggak ada tradisinya begitu. Nggak ada tradisi SH begitu. Itu tradisi. Pertanyaan yang kemudian munculnya adalah tradisi. Dan ketika kita bicara tradisi dalam agama Islam, sepanjang malam yakun bisyar'ina mu'arrada, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi itu dianggap hukumnya mubah, boleh. Makanya banyak tradisi di SH itu banyak. Tradisi bersalam-salaman, ketemu salaman, pulang salaman, tradisi. Siswa taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi, tradisi. Tradisinya pulang malam itu tradisi. Latihan SH minta berangkat habis maghrib, latihan pulang habis isya, itu nggak ada tradisinya begitu. Nggak ada tradisi SH begitu. Itu tradisi. Pertanyaan yang kemudian muncul, halal bihalal itu, istilah itu pertama kali muncul pada tahun 1948 pasca kemerdekaan, ketika para pejuang-pejuang di Indonesia itu sedang berjuang memerdekakan negara ini. Setelah sampai di 1945 proklamasi dikumandangkan oleh Presiden Soekarno, politik untuk menguatkan kepentingan pribadi berada pada posisi aman itu terjadi. Orang berebut, oh saya yang paling berjasa terhadap kemerdekaan bangsa ini, Bung Karno kasih saya jabatan, begitu biasa politik. Saya yang memimpin perang, saya harus dapat posisi sebagai menteri ini misalnya. Biasa, politik itu begitu. Sehingga pada tahun 1948 ketegangan politik itu terjadi. Presiden Soekarno saat itu kesulitan untuk mengkoordinir sehingga agar para pejuang-pejuang kemerdekaan itu berada di satu komando. Hanya kalau sudah memimpin butuh inspirasi atau membutuhkan satu pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat,
itu tentu konsultasinya dengan ulama. Kenapa? Karena ulama itu lepas dari kepentingan, bicaranya yang benar-benar aja. Solusinya tentu yang terbaik di antara solusi-solusi yang ada tendensi atau kepentingan-kepentingan politik. Sehingga dipanggil pada saat itu salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Panggil, Pak Kiai. Ulama kalau dipanggil Umaro datang. Jadi kalau ulama dipanggil Umaro atau kemudian koar-koar, saya nggak mau, saya ini benci dengan Resim ini jahat, zolim, ulama tadi. Bolehkah saya minta waktu untuk berpikir, mencari solusi untuk masalah ini? Dikasih waktu oleh Bung Karno 3 hari. Tibalah Lebaran. Ketika Lebaran, setelah 3 hari, kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah itu kembali menemui Bung Karno. Pak Presiden, saya sudah ketemu jawabannya. Apa? Bagaimana kalau kita membuat satu acara, mengumpulkan seluruh kabinet, sebutannya itu ya. Kemudian kita mengadakan acara yang isinya untuk bermaaf. Nah, ketemu jawabannya. Sudah, sebutan acaranya halal bihalal, saling menghalalkan. Itulah sejarah. Ini sejarah yang terjadi. Kalau ngumpul kemudian makan atau istilah open house lah kalau sekarang itu terjadi udah zaman dulu udah ada. Pada zaman kerajaan itu udah ada. Pada zaman kerajaan-kerajaan Islam itu sudah pernah ada gitu. Tapi istilah halal bihalalnya itu yang baru aja muncul. Kamas dan Bayu serta adik-adik sekalian dirahmati Allah. Momentum halal bihalal itu mestinya menjadi momentum kita untuk memperbaiki diri. Oh iya, manusia itu punya 4 mahkota. Yang 4 ini bisa hancur dengan 4 hal. Ini versi Islam ya. Nanti saya akan korelasikan dengan visi misi daripada persaudaraan setia hati terakhir. 4 mahkota itu, saya mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau ulamanya, kalau ini hadis Nabi, yang hadis ini terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Atu jawahirin fi jismi bani Adam yuzalha bi arba'ati asya. Ada 4 mahkota yang ditanamkan Allah ke dalam jasadnya anak Adam, yang hal itu 4 mahkota itu bisa hancur dengan 4 hal. Amal jawahir, di antara mahkota-mahkota itu, yang pertama fal aqlu, akal. Akal ini adalah mahkota kita, membentuk manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan kalau orang sudah masuk kategori mengetahui benar dan salah, dia udah menyandang predikat berbudi luhur dengan standar tahu benar dan salah, maka orang itu sudah masuk kategori punya akal. Kalau belum mengetahui mana benar dan mana yang salah, berarti dia belum berakal. Bahasa fikihnya itu balik, bahasa syar'inya mukallaf. Jadi standarnya itu. Makanya akal itu penting. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata yang ngaji tadi itu, surah At-Tin itu kan, sungguh manusia itu diciptakan dengan bentuk terbaik, Allah device terbaik. Otak sapi itu enak kan? Otak sapi itu enak kan? Dirica-rica itu enak kan? Nanti kalau itu bukan makan otak sapi deh, masak rica-rica itu enak. Tapi sapi punya akal nggak? Makanya bahasa Nabi itu fal aqlu, akal bukan otak. Orang boleh punya otak tapi belum tentu punya akal. Itu satu mahkota nih ya, Nabi yang ngomong, bukan saya, Nabi yang ngomong. Yang kedua, wadinu, agama. Cerdasnya kayak apa orang? Kalau nggak punya agama, kolek. Dia cerdas, saking cerdasnya dia bisa menghasilkan uang yang begitu banyak. Begitu dihadapkan dengan masalah, tidak punya agama, kolek. Hayau, rasa malu. Punya akal, punya agama, tidak punya rasa malu, repot. Apa repotnya? Saya misalkan, profesi saya ini mubaligh, pendakwah.
Akal ada, agama ya namanya mubalik beragama, tapi nggak punya rasa malu, kira-kira gimana? Karena nggak punya rasa malu, akhirnya semena-mena datang ke sini, misalkan saya bawa bir, kan sekali nanti kita jorok ya kan, repot. Rasa malu yang sifatnya itu manusiawi. Manusiawi gimana? Panjenengan kalau nggak pakai baju malu nggak? Malu. Orang udah pada latihan, panjenengan turun dari atas, telat 15 menit, malu nggak? Kalau ada bendera di sini selain bendera Korlap dan PSHT, yang bawa bendera itu berarti nggak punya rasa malu. Nah, bingung kan bendera apa kira-kira itu? Bendera Korlap, bendera PSHT, ada lagi bendera lain misalkan ada masuk ke sini misalkan gitu. Coraknya mirip-mirip PSHT juga. Li fi'li litar apa antarqa li fi'lil ma'asi. Orang yang beriman, yang punya upaya untuk mencegah dirinya berbuat maksiat, itu namanya hayaun imaniyun. Malu yang didasari pada keimanan. Dia malu untuk berbuat maksiat, malu untuk melanggar perintah-perintah Allah. Taat kepada orang tua, taat kepada. Kalau melanggar ajaran itu sama saja panjenengan itu menabrak. Kalau dalam Islam itu sebutannya hayaun imaniyun, menabrak rasa malu yang didasari pada keimanan, sehingga panjenengan nggak beriman lah, kira-kira kayak gitulah. Bulan puasa gitu, jelas agamanya Islam misalkan gitu ya kan. Kalau mau makan ya sembunyi-sembunyi aja lah, ini nggak makan yuk tengah jalan gitu ya kan. Problem, berarti nggak punya rasa malu yang didasari pada keimanan. Nah, kalau panjenengan menabrak ajaran, apalagi nanti kalau sudah disahkan menjadi warga, itu ada pepacu. Itu kalau ditabrak, itu sama saja menabrak ajaran keimanan. Karena amal soleh, wal amalus soleh, amal soleh. Yuzalha bi arba'ati asya, bisa hancur mahkota ini dengan 4 hal. Yang pertama, fal ghadabu yuzilul aql. Marah-marah itu merusak akal. Makanya orang yang marah-marah itu akalnya pasti nggak stabil. Dia bisa mengambil keputusan apa aja. Yang parah, kalau dia tidak punya keimanan yang kuat, agama yang kokoh, dan keyakinan yang mantap, ditabrak itu pepacu itu. Marah. Wal hasadu yuziluddin, dan hasad atau dengki itu menghancurkan agama. Senang lihat orang lain susah dirinya melihat orang lain panjenengan naik ke putih senang, yang tertinggal di hijau ngerasa susah sendiri. Oh, latihannya sama-sama itu sudah naik. Nah, problem ini hasad namanya, dengki. Jadi saya ingat waktu saya siswa itu, ketua cabang itu selalu menyampaikan ketika materi salah. Ayo berburu salah dan berburu terus ada keakuan lakukan siapa nggak ada itu. Yang ketiga, al-ghadab wal hasad, dan yang ketiga itu ada yuzilul amalus soleh, menggunjing, itu menghancurkan amal soleh. Ngomongin orang tuh habis. Makanya itu kalau dalam hadis itu disampaikan tuh muflis, orang yang bangkrut itu apa? Orang yang menyandang dosanya orang lain. Orangnya tidur di rumah enak, tidur panjenengan itu disiksa nih, kubur. Sakingnya nggak punya amal baik, dosanya yang tidur tadi itu diambil kemudian ditimpakan ke panjenengan yang sedang disiksa. Please, modal aja nggak kembali, malah nerima dong. Itu yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah dengki,
Yang ketiga itu repot ini penangguan dulu kan. Hasad, apa? Fal ghadab, fal hasad, fatoma, serakah. Fatoma yuzilul haya. Orang serakah itu menghancurkan rasa malu. Makanya orang rakus itu, adik-adik siswa sekalian, orang rakus itu kecenderungannya adalah tidak punya rasa malu. Rakus apapun itu, rakus harta kah, rakus kekuasaan kah, rakus jabatan kah, tidak punya malu. Ujung-ujungnya gunjing nanti. Nah ini problem, makanya itu kita hindari. Adik-adik sekalian, Kang Mas dan Bayu yang saya hormati dan muliakan, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dulu waktu saya siswa, kalau kena materi begini pas halal bihalal senang sekali, saya berharap sampai subuh gitu. Kenapa? Supaya nggak latihan. Tapi saya nggak bisa melakukan itu, karena saya pengen kalian itu merasakan yang saya rasakan juga di latihannya lama. Mohon maaf kalau aku minggu, mohon maaf bila kami torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kehidupan sehari-hari. Akhirnya tentunya dalam acara halal bihalal dari rangkaian awal sampai akhir terlaksana tak ada suatu halangan satu apapun. Untuk itu kita akhiri salam penutup, dan tentunya setelah salam penutup kita semua berdiri bersalaman-salaman untuk saling memaafkan satu dengan yang lain agar supaya suci kembali kepada fitrah, suci kembali untuk kita semua. Dari kami tentunya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk Kang Mas Bayu dan adik-adik siswa, jangan lupa like, komen, dan subscribe PSHT Balikpapan. PSHT Jaya, Jaya, Jaya.